Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada majalah Stabilitas, Pak Sarif, kemudian LPPI. Salam juga buat Pak Krisna, tadi saya lihat join. Dan juga para pembicara yang lain. Jadi dengan 20 menit waktu saya, mungkin ada 3 keyword yang akan saya sampaikan. Pertama, COVID ya, kita tidak terlepas dari COVID krisis. Yang kedua adalah bank. Yang ketiga adalah RBB, ya, tugas saya itu. Oke, kita mulai dari krisis dulu, latar belakangnya. Jadi kita sebenarnya sudah, boleh dikatakan cukup pengalaman ya, 3 kali krisis. Kalau yang usianya di 50-an gitu ya, mungkin yang sebelumnya kita nggak tahu, tapi kita mengalami krisis 98. Kita rasakan, kita bayangkan flashback ke belakang, itu rupiah 16.000 per dolar ya, kita jauh. Kemudian kalau pernah kita juga mengingat-ingat bunga deposito ketika itu 75%, saya juga masih ingat. Kemudian NPL perbankan itu sangat tinggi ya, mungkin ada 40-50%. Dan banyak bank-bank di restrukturisasi. Dan itu memang sangat buruk, tetapi terjadi di kawasan Asia. Nah, kemudian krisis 2008 itu lebih banyak ke negara maju, Amerika, Eropa. Di kita waktu itu barangkali kalau ditanya nggak terasa sebenarnya, karena dolar naik ya mungkin dari 9.000 ke 10.000 gitu. Perbankan juga tidak merasakan NPL ya sedang-sedang saja ya, tidak terlihat karena yang terjadi di luar sana. Nah, yang kali ini yang terjadi adalah merata ya, yang namanya krisis COVID ini semua negara. Tapi kita lihat rupiah melemah 16.000, tapi 16.000 hari ini tentu beda dengan 16.000 tahun 98 ya. Sekarang mungkin tidak terlalu terasa karena kita melihat perbankan lebih kuat hari ini. Kemudian NPL 2,77 ya di situ average. Namun impact-nya clear di sini, jelas sekali. Jadi tidak cuma pasar keuangan tetapi juga mengenai supply chain, daya beli UMKM, kesehatan. Jadi bedanya adalah di sini. Nah, kita lanjutkan. Jadi berikutnya, pada bulan Mei ini, apakah kita sudah pada puncaknya? Ini pertanyaan yang memang kita rasakan belum bisa terjawab. Nah, kalau kita lihat kondisi perbankan, ya, itu mulai COVID di Maret, barangkali laporan Maret masih so-so, tidak ada masalah kalau kita lihat. Ini saya tampilkan Bank BRI masih normal-normal saja, Himbara juga normal, industri saya kira juga normal. Jadi saya akan lihat bahwa krisis ini tergantung di kapan puncaknya. Nah, kalau kita lihat indikator-indikator makroekonomi yang diproyeksikan oleh beberapa narasumber ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi sudah banyak yang memperkirakan bisa sampai 0 atau minus. Nah, ini memang kita belum merasakan pertumbuhan ekonomi yang seperti sekarang ini. Kalau nanti sampai terjadi 0% atau mungkin minus. Tapi sejauh ini kita lihat proyeksi yang disampaikan, banyak bank yang melakukan beberapa worst case skenario, stress test, sudah dilakukan berdasarkan beberapa asumsi-asumsi yang dibuat oleh bank. Nah, satu hal yang mungkin membedakan dengan krisis lainnya adalah kita lihat kalau 98 itu krisis terjadi di Asia karena pasar keuangan. Jadi krisisnya krisis keuangan. Kita lihat bahwa ketika itu aktivitas ekonomi normal. Jadi tidak ada batasan, tidak ada hal-hal yang membatasi aktivitas ekonomi. Kali ini memang ada beda. Jadi ketika itu 98, kemudian 2008, saya pikir kondisinya tidak sampai masuk ke sektor yang kecil atau bawah atau mikro ya.
Tetapi krisis kali ini memang di-trigger oleh kesehatan, itu lebih banyak dimulai justru itu dari bawah. Kalau kita lihat kasus COVID-19 ini sebenarnya terkonsentrasi kalau boleh bilang di Jawa itu barangkali 70% lebih ya. Di Jakarta dan sekitarnya mungkin 50% lebih dari total seluruh Indonesia. Nah, ini tentu akan berdampak langsung kepada kegiatan ekonomi di mana Jakarta dan sekitarnya merupakan pusat kegiatan ekonomi. Jadi di sini dan ekonomi kita didrive oleh UMKM. Nah, oleh karena itu ini yang membedakan krisis ini dengan krisis sebelumnya. Jadi kita memang harus perlu berhati-hati. Rule number one kira-kira adalah kita harus mengidentifikasi bagaimana mencari atau mengenali opportunity di sekitar kita. Orang sudah berubah, kita juga harus berubah. Jadi satu, mengenali opportunity. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita beradaptasi. Jadi kita sudah kenali itu, kemudian yang kedua adalah beradaptasi. Kita tahu bahwa semua orang meyakini bahwa mudah-mudahan sambil berdoa tentu saja bahwa COVID ini akan mencapai puncaknya mungkin di bulan Juni. Itu menurut Singapore University, UGM, ITB, dan BIN dengan risetnya masing-masing, kalau saya simpulkan, kira-kira sebenarnya puncaknya terjadi di kuartal 3 2020. Jadi kita yakini mudah-mudahan di kuartal 4 itu sudah mulai pengaruhnya sudah mulai sirna, dan di kuartal 4 itu juga sudah kita mulai melakukan ekspansi kembali. Jadi kunci nomor 2 adalah bagaimana kita beradaptasi, mengenali lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, tidak bisa kita lepaskan juga penyesuaian target kinerja. Kita harus merelakan bahwa untuk kali ini kita harus revisi. Saya kira semua atau hampir semua bank itu merevisi negatif, artinya merevisi lebih kecil, lebih rendah dibanding target awalnya. Mungkin ada yang very enthusiastic gitu, very confident, mungkin ada ya, tapi secara umum saya pikir akan mengalami penyesuaian negatif dari target kinerja, penyesuaian turun maksudnya, revise down. Nah, ini kita harus menyadari terhadap dua hal. Pertama, terhadap our customers, mereka pun mengalami masalah, mereka mengalami masa-masa sulit. Kita harus juga memahami mereka untuk keluar dari masa sulit itu. Dan kita bantu ke sana. Dan internal kita, itu juga harus kita sesuaikan. Jangan kita pasang target yang lebih tinggi, atau sama saja, itu mendorong staf kita, pekerja kita itu untuk agresif. Hari ini bukan saatnya untuk agresif, hari ini adalah saatnya untuk melakukan recovery dan berbenah. Jadi ini harus kita sesuaikan, keluar juga ke dalam. Bagaimana kita mendorong tim kita untuk bisa survive. Jadi kita bisa bertahan dan juga menghemat biaya dan juga menghemat likuiditas. Nah, oleh karena itu antisipasi kita tentu dari 3 key tadi, kita bagaimanapun tetap ekspansi, kalau enggak kita akan berhenti. Nah, kalau kita menyadari bahwa customer itu adalah sebenarnya sumber income kita, jadi customer harus kita tolong di sini. Jadi kita tidak boleh berhenti berhenti untuk ekspansi, tetap kita ekspansi. Kemana kira-kira ekspansinya? Yang pertama, kita lihat mana yang kira-kira memiliki multiplier efek tinggi. Jadi bukan cuma berpikir bagaimana menumbuhkan perusahaan kita masing-masing, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Mana yang memberikan multiplier efek tinggi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memilih zonasi wilayah yang masih punya potensi pertumbuhan tinggi,
Dan yang ketiga adalah yang least affected, kira-kira yang masih tumbuh. Di mana itu? Ya di luar yang terkonsentrasi COVID, di luar Jabodetabek, kalau di Jawa itu ya, kalau itu, atau mungkin di luar Jawa yang sumber pertumbuhannya masih tinggi. Dan kemudian kita kelola aset yang ada, kita tingkatkan kualitasnya. Artinya mungkin kalau dulu di zaman normal 70% orang ekspansi, 30% itu ngurusin bad debt. Barangkali hari ini kita harus punya paradigma sebaliknya. Tetap kita ekspansi, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana menyehatkan yang ada. Jadi mungkin kebalik, jadi 70-30, sekarang 30-70. Tetap kita ekspansi, tapi lebih banyak yang ke penyelesaian kredit bermasalah.